teman-teman, kembali lagi dengan saya Citra. Malam ini kita mau nonton acara yang namanya Cerita Murni Dewi Sinta. Nah, penasaran kan seperti apa acaranya? Jadi ini adalah cerita epos legendaris dari Ramayana. Nah, pasti teman-teman udah tahu dong Ramayana Sinta. Kita saksikan seperti apa acaranya. Yuk, jangan lupa tonton sampai selesai. Cinta. Dewi Sinta Dewan Indrasna Swara Lagi dengan aku Citra dari Fox Radio Amsterdam. Jadi kita sekarang mau interview dengan pemain gamelannya. Ini keren banget, adik Leonil dan juga ibu yang tadi Ibu Manik ya, yang tadi nyanyi ya Bu ya. Yes, Jadi menurut Ibu gimana Bu selama latihan ini, apakah pasti kendala pasti ada ya Bu ya? pasti. Tapi apalagi kan ada anak kecil, ada yang sudah berumur juga. Bagaimana cara menyatukan semua aktor yang terkait? Yang penting itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi latihannya selalu seru, selalu menyenangkan. Ada makan-makannya pokoknya kalau latihan. Indonesia banget. Harus ada makan-makannya. Tapi ya kita semuanya keluarga. Jadi kami dari latar belakang Jawa Indonesia, latar belakang Jawa Suriname, orang Belanda, ada dari Maluku, bareng-bareng di sini dengan cara yang menyenangkan, latihan bersama-sama pasti bisa. Dari latihannya, apakah memang latihannya selalu intens kah dari semua pihak selalu hadir? Lionel, wil jij een beetje vertellen hoeveel keren heb jij geoefend? Heel vaak, heel vaak. Heel vaak. Sering latihan. Seminggu, hoeveel keren per week? 2 keer ongeveer, hè? 2 keer Ja, thuis ook. ya thuis ook. Jadi di rumah Wow. juga. Di rumah juga? Ya kalau kumpul biasanya 1-2 kali seminggu. Tapi kemudian di rumah mau nggak mau harus latihan. Apalagi lagi. kendang. Iya. Wah, dia latihan kendang di Man rumah. wall, you are the man wall, the rock, right? So how do you feel when you play gamelan? I feel really good. I feel it in my soul. It's like really deep. Oh, you feel like your soul is being called to Indonesia? Yeah. We are going to Indonesia in December. In December. Yeah. To Jawa? Ya, ke Yogyakarta. To Yogyakarta. Iya. Have you ever been there before? Yeah. Many Couple times. Many Yeah. times. Many times. Dah Ibu, dah Engkeng. Sampai jumpa Engkeng di bulan Desember. So do you like to play some more maybe sometime in the future? Yeah, sure. Of Yeah. course. Yeah. He's actually also dalang. So he play also wayang puppets. So You play wayang. Oh my God, you're so good. Thank you. Makasih. Ibu, menurut Ibu apakah di masa depan nanti, let's say,
Menurut Ibu kalau misalnya dibuat acara yang lebih besar lagi, itu memungkinkan nggak, Bu? Mungkin sekali, karena bisa kita lihat kan tadi ada yang paling tua mungkin 60 plus, Oh, betul. kemudian paling muda tadi how old is this? Rian? Iya. 5 tahun, so itu paling muda dan itu bisa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman lain yang memang suka dengan gamelan, suka dengan nari, mari join, kita bareng-bareng latihan. Besok bikin pementasan yang lebih besar lagi ya. Generasi muda terutamanya ya, Bu ya. Nah, buat keluarga-keluarga muda di Belanda yang juga ingin berpartisipasi, ayo kita Lestarikan ramaikan budaya. budaya Indonesia. Lestarikan budaya Indonesia. Dan juga Jawa. Dan juga Jawa, ya. Thank you so much, Ibu. Terima Thank kasih you, juga terima Leonia. kasih. Terima kasih. Okay, so Odessa, hi. My name is Citra. We are from Fox Radio Amsterdam. Congratulations on the performance. It was really great. You look really great up there. Thank you so much. Yeah. So how do you feel when you perform out there? Super nervous, but once you're on stage and the gamelan starts, I feel like I'm swept up in a trance, and then it's like the music. I hear only the music, and I follow the kendang, which is the trommel. I don't know how to say it in English, but just the music, and then I just follow with the dance, and every part of my body just moves with it, and I feel so connected with something bigger, something that goes far in the past. So it's a wonderful feeling to be part of something so big. So how long have you been practicing for this one? Well, the people came from Indonesia like maybe 3-4 weeks prior to that, and then we practice every weekend. So Friday, Saturday, and then Sunday. So it's like, 3 weeks, like max. 4 3 weeks. weeks. Max. Yeah. It's very short, and it's very scary sometimes because things are not going well. But we did it eventually, so that's very proud. What do you think about the Indonesian traditions music, especially? Wonderful. Dance. Yes, wonderful. I wish I could do it every day more. Oh, every day. Yes. I feel I'm half Japanese. My mother's from Suriname. She's Suriname Japanese. My father's Dutch. But I was never really taken into because my mother's not really from that. She's very modern, and Yeah. I felt kind of bad because whenever I see that, I feel just kind of lost. I want to connect with that, and so I wish to do this every day and also pass this through my children if I may have some in the future. Yes. I really hope that you get to perform a lot more someday. Yes. Very nice. Thank you so much for the interview. Thank you so much for your time. Jadi sekarang aku lagi sama 3 anak-anak mungil yang sangat imut ini. You're from Netherlands, right? Yes. Yeah. You're from Netherlands. Mereka tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi kita akan ngomong bahasa Inggris. So, okay, what's your name? Jean Tristan. Sorry? Jean Tristan. Okay, and your name? Phelan. Chloe. Nice to meet you guys. You guys look so great, and the performance was really, really great. How do you feel when you perform there? Well, when I perform, I just feel like I'm the star. I'm in character then. The character? Well, you are actually. Well, yeah, I am. And you? How do you feel? I can feel kind of nervous, but at the same time I feel happy to do it, and I'm glad it happened. Of course, people are clapping for you. You Yeah. guys are doing so well. And you? The same as her because, Is that well? You feel great. So, are you going to perform again maybe sometime soon? Do you think you can perform again? Yeah? Yes. Yeah? Yeah. You like to dance? Yeah. Do you like Indonesian tradition music and also dance? So I would expect you guys to perform sometime more maybe? Yeah? Okay, thank you so much for your time. Sekarang kita lagi sama Mas Virgil. Beliau dari Stichting Gemarasa. Kita akan interview. Halo. Hello. Apa kabar? Very good. I understand, but I cannot speak yet. It's okay. Saya belajar bahasa Indonesia. Sedikit, Indonesia. Ya, ambil. Indonesia. Okay, so Virgil, what do you think about the show? Just now. I saw it from the side, but it was very emotional, very good. I think the artists really put the greatest job. I agree with you. I saw a lot of audiences as well. They're like applauding, standing ovations, I would say, right? Yeah. So how do you feel when the shows ended and then you saw everybody is just like clapping and everything? It gives a grateful feeling, and you can see that there is audience here for this. So we will do this more. Of course. Yeah. Show to the world what Indonesia can do. Yeah, Especially. this is also our foundation for.
we are practicing it. We're also giving it to the next generation, and they can also learn from this. So, do you think that there's a chance that for young generations to learn more about this one? Yes, as you can see, we had the little monkeys. Yeah, I saw it. Yeah. We had also playing kendang, young people from 11. So we doing it for the younger generation that it's gonna live on. I think I agree with you. And also, when I saw those two kids, they were dancing there. Is it like scripted? Yes, we learned, of course, we practiced, of course, with them. And they watching, of course, the biggest monkey. But yeah, they're doing it. They were having fun actually. Yeah, right. So I hope that we get to see more young generations do this dance and also Indonesian music traditions as well. Yes, we will do that. We already have a plan to the next one in April. April. Yes. Next year. Yes, and we have an ambassador, new ambassador. So for the Pasar Indonesia, we're also planning something. Yeah, so we are. We're gonna go Yes, there. yes, Of course. yes. So for the Fox Radio listeners and watchers, go to our website stichtinggomoroso.com. Write your name in it, and you will get notified. Notifications Yes. from the Stichting Gomoroso. Yes. Thank you so much for your time. Thank you. Virgil. Sekarang aku lagi sama Mas Pangga, kebetulan dari musik direkturnya acara hari ini. Jadi gimana Mas, tadi menurut Mas acaranya apakah going well atau gimana? Spektakuler, Spektakuler. lancar, tidak ada satu halangan apapun. Mantap banget tuh. Ya, oke, pokoknya dari awal sampai akhir sukses, Mulus ya Mas? mulus. Sangat senang sekali aku di sini. Gimana Mas, menurut Mas dari penarinya, terus juga dari yang main alat musiknya juga, apakah ada pas latihan mungkin ada sedikit intens? Ya, untuk penari dan pengerawit yang mukul. Pas latihan banyak kendala. Mereka banyak tidak tahu tempo, ketukan. Tapi ini tadi luar biasa. Di luar ekspektasi? Ya, sukses. Hebat. Hebat ya. Menurut Mas kalau misalnya in the future, let's say, apakah ada kemungkinan lagi, kesempatan lagi untuk mengadakan acara seperti ini? Ya, kemungkinan bisa tiap tahun ini. Tiap tahun? Ya. Di sini lagi? Ya. Wah. Kemungkinan bisa tiap tahun karena SGR mempunyai banyak proyek. Kedepannya masih banyak proyek pokoknya. Masih banyak ya Mas ya. Sama satu lagi Mas, kalau boleh tahu, menurut Mas untuk anak muda zaman sekarang, terutama yang orang-orang Indonesia atau yang orang-orang Jawa terutama itu, apakah ada harapan untuk mereka untuk melanjutkan seni tradisional Jawa dan juga Indonesia? Banyak. Sekarang anak muda zaman sekarang di Indonesia khususnya itu mereka pada malu tentang budaya. Betul Mas, betul. Sedangkan di sini budaya ditunjung tinggi sekali. Nah, untuk pesan para pemuda di Indonesia, jangan malu berbudaya. Malulah jika tidak berbudaya. Makasih banyak Mas, mantap. Nah, sekarang kita lagi sama art directornya nih, Mas Damar. Ya, Mas, tadi keren banget sih acaranya. Semua orang tepuk tangan juga. Menurut Mas, kira-kira gimana dari sebelum persiapan sampai hari ini perasaannya? Luar biasa. Jadi memang prosesnya juga sangat, karena jarak juga waktu, kemudian kebetulan untuk talentnya itu juga dari berbagai umur juga, pekerjaan juga. Jadi ada yang masih anak-anak mulai dari umur 5 tahun sampai ada umur 60 tahun. Jadi itu agak susah ya, dan mereka punya pekerjaan untuk menyatukan latihan itu juga agak susah. Terlebih juga karena komunikasi juga kami kadang kesulitan karena meskipun pakai bahasa Jawa tapi kan agak beda ya. Betul. Teman-teman ini begitu. Terus itu kan ada yang bekerja juga ya Mas ya. Kira-kira pas lagi latihan itu gimana tuh cara sesuaikan jadwalnya? Ya, biasanya kami latihan di weekend sama di malam hari. Jadi setelah selesai bekerja, sekolah, baru kita latihan. Karena anak-anak masih ada yang sekolah juga ya Mas ya. Itu kalau misalnya latihan tuh kira-kira berapa jam ya Mas ya dalam satu hari? Latihan 2 jam sampai 3 jam. Kira-kira menurut Mas ada kemungkinan nggak ya untuk diadakan lagi gitu? Ada kemungkinan untuk kita ada proyek lagi pementasan di sini. Tentunya nanti akan lebih ramai dengan teman-teman Indonesia, teman-teman yang ada di sini pun juga
harapannya lebih semangat lagi. Terutama kan untuk generasi muda ya Mas ya, Ya, pastinya ya. Kira-kira Mas ada pesan dan kesan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia maupun yang di Belanda, bagaimana nanti ke depannya membawa tradisi musik Indonesia dan juga dance Indonesia? Tentunya ini adalah peninggalan leluhur kita yang sangat berharga ya, jadi perlu untuk dilestarikan untuk teman-teman generasi muda baik di Belanda maupun di Indonesia. Mari kita cintai tradisi kita, budaya kita, jangan sampai lenyap oleh perkembangan zaman. Betul, terima kasih banyak Mas Damar waktunya. Sekarang kita lagi sama Mbak Wati, show directornya keren banget, cantik banget teman-teman. Jadi Mbak Wati, kalau bisa dideskripsiin itu wah banget. Menurut Mbak Wati, gimana perasaannya setelah acaranya tadi sukses? So how do you feel? Gimana Mbak? Saya senang banget hari ini gitu ya, karena memang teman-teman latihan hanya 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu, can you imagine? 3 minggu mereka latihan dari teman-teman yang awalnya tahu tentang budaya Jawa, tapi secara detail teknis, secara rasa, terus kemudian mereka masih berpikir gimana ya gitu kan. Belum awal-awalnya tuh masih kayak musik jalan sendiri, tarian jalan sendiri gitu, tapi karena teman-teman semuanya semangat untuk belajar, terus energinya juga bagus banget gitu ya. Terus akhirnya kita tuh sama-sama gitu. Kita sama-sama, saya selalu bilang sama teman-teman gitu, goals kita adalah bertumbuh. Gitu. Jadi pertumbuhnya tuh nggak cuma 1-2 orang, tapi semua. Terus besok kita nggak akan jadi bintang 1-2 orang, tapi semua harus juga jadi bintang gitu. Jadi karena semua posisi tuh nggak ada yang lebih penting, nggak ada yang nggak penting. Semuanya penting, jadi semua orang hari ini tampil sangat baik dan sangat maksimal. Puncaknya hari ini sesuai harapan. Terus anak-anak kecil itu? Ya, itu yang kecil tadi aku ngeliat tuh, mereka kan joget juga tuh ya, menari juga. Itu apakah ada di skripnya atau memang ya udah kalian joget aja gitu? Kami mengajari mereka teknis menari kera, itu basic mungkin sekitar 2 atau 3 kali. Selebihnya mereka kami minta untuk ikut penari yang dewasa. Saya tidak, kalau yang lainnya latihan pakai pressure, kalau yang 2 itu nggak pakai pressure karena harus dikelola emosi sama moodnya karena anak-anak kan. Jadi ketika anak-anak kita tuh pengennya mereka ayo ikut gitu. Jadi ini gini ya gitu. Kalau mereka capek oke, nggak apa-apa. Break gitu. dulu gitu. Tapi memang itu terkonsep, mereka tahu teknik, mereka tahu begini, tahu gini gitu kan. Tapi kalau udah di panggung mereka harus enjoy. Saya selalu bilang sama teman-teman penari sama pemusik, pemain gamelan, kalian harus enjoy. Kalau kalian nggak enjoy, penonton akan nggak dapat energi itu. Jadi apapun energi yang ada di atas panggung, penonton tuh bisa catch energi itu. Jadi teman-teman harus enjoy, harus dinikmati. Jadilah yang tadi. Menurut Mbak Wati sebagai show director, apakah seni Indonesia itu ada kemungkinan untuk ditunjukkan ke dunia yang lebih besar bisa dibilang, atau performance yang lebih besar? Performance yang lebih besar, ya pasti kan kita tuh punya cita-cita pentas di panggung yang lebih besar, penontonnya lebih banyak, dan tentu saja pemainnya gitu ya, senimannya yang di panggung tuh nggak cuma teman-teman yang dari Indonesia. Betul. Kan ini semua tadi pemain yang Indonesia cuma 3 orang. Saya, Mas Damar, sama Mas Pangga. Yang lainnya teman-teman di sini. Jadi semuanya tuh belajar baru. Gitu. Mbak Wati, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Halo teman-teman Foxia dengan Citra lagi. Sekarang kita mau interview beberapa audiens. Nah, ini kita ada dengan these 2 beautiful girls. Hi, my name is Citra. Hi, Zara. Sorry? Zara. Zara. Yes. Oh, nice to meet you, Zara. And you? Sorry? I'm Linda. Linda. Yeah. So I would ask you guys just one question. Describe what do you think about the show? Majestic. Powerful. Powerful. Actually, I've never actually saw something like this before. So I think it's very beautiful, and it's something new I learned from my culture. Yeah. So that's it.
So if you can describe in one word, what do you think about the show? Amazing. Amazing. Amazing, yes. In one word, I think amazing. Just amazing. Very Other amazing. word than amazing? Culture. I think culture. Very much culture. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Citra. Keren banget tadi acaranya ya teman-teman, pas kita di dalam itu sangat emosional. Kulturnya dapat banget, tariannya, musik gamelannya. Terutama yang nari itu hari ini bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga ada yang dari Belanda, dari Suriname, Jawa. Mungkin buat teman-teman, semoga kedepannya nanti kita bisa menyaksikan lebih banyak lagi kegiatan musik tradisional Indonesia dan dance tradisional Indonesia. Tonton terus video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen terutama. Thank you.